Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ke-22 setelah Trinitatis, kita diajak melihat kebenaran Allah dan mendengar untuk melakukannya dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Dengan hormat yang membawa Alkitabnya, kita membaca secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak baca ayat yang genap. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Pemeliharaan Allah kepada orang yang dipilihnya. Ini mengajak kita untuk memahami apa yang dikehendaki Allah jika kita sudah menjadi umatnya sebagai orang yang dipeliharanya. Di dalam kitab Nehemia ini, Maleakhi ini, kita diajak melihat tindakan Allah Sebaot, bahwa umat Tuhan yang tidak berjeri lelah, tapi mereka harus menata apa yang disiapkan kepada mereka. Diingatkan oleh Maleakhi supaya mereka itu yang sudah dibangun bait Allah, dibangun tembok Yerusalem, dan mereka dipimpin seorang namanya Jerubabel, beribadah dengan benar, beribadah di dalam roh kepada Allah, dan sungguh mengenal apa yang dia perbuat dan dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi nyatanya setelah mereka kembali di Yerusalem, ibadah mereka bukan ibadah yang menyenangkan Allah. Tindakan-tindakan mereka juga melakukan kawin campur maupun juga perceraian. Bahkan juga mereka tidak memberikan persepuluhannya dengan benar. Tapi yang lebih parah,
mereka bernazar mau memberikan yang terbaik dari yang dia punya, tapi kenyataannya dia mengkhianati nazarnya. Bahkan imam-imam pun turut menajiskan mezbah Tuhan, sehingga ibadah yang mereka lakukan menjadi ibadah yang dicela oleh Tuhan. Maka melalui kitab Maleakhi ini dipilih dia sebagai utusan Tuhan sesuai dengan namanya. Hak ajasinya ada di tangan Tuhan, supaya tidak takut mengatakan kebenaran ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, maka kasih yang ditunjukkan oleh Allah harus direspon juga dengan kasih yang benar, seperti orang yang sudah menikmati keselamatan dan berkat Tuhan. Maka mereka masih tetap membuat satu afloget. Di mana salah kami? Apakah kami tidak mengasihi Allah? Di mana letaknya? Maka diungkapkan, engkau telah dipilih dari contoh yang dibuat Esau dan Yakub. Engkau telah ditetapkan untuk menghadirkan Mesianis, untuk menata dunia, dan tempat yang diberi Allah kepadamu tidak bisa digeser siapapun. Maka sampai akhir dunia, orang Israel yang tegar tengkuk itu, yang juga sampai mematikan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkannya, janji Tuhan tidak bisa diingkari. Maka mereka yang tadinya yang pertama jadi yang terakhir menjadi yang pertama. Kitalah yang terakhir karena kita di luar orang Israel, tapi karena kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan kembali. Roh kita hidup, Roh Kudus termeterai kepada Allah, maka diajak kepada kita supaya kita beribadah tidak di dalam kesalahan yang ditemukan oleh Allah, tapi beribadah di dalam roh dan kebenaran, dan mempersembahkan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu, kalau memberi persembahan juga harus dengan iman. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu adalah dosa. Nanti bagaimana para imam dan para hamba Tuhan, para pendeta mempergunakan persembahan yang Bapak buat itu, kalau salah seperti di ayat 6, Tuhan yang menghukum. Karena di sini sama-sama salah. Ibadah yang tidak benar tidak rupanya berlangsung hanya dari umat, tapi juga dari pemimpin ibadah. Maka dua-dua diingatkan supaya bertobat. Maka seruan daripada Maleakhi ini, pelaksana ibadah dan yang beribadah sama-sama bertobat, menghargai Allah Sebaot, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, karena hidup kita tergantung daripada Dia. Jika kita sudah jelas mengenal Allah itu dan tinggal di dalam Allah itu, dan Allah tinggal di dalam kita, maka kita melakukan satu ibadah yang bernilai kekal, dan itulah wujud daripada kerinduan Allah, supaya kasih yang sudah kita alami, atau umat Tuhan Israel yang sudah merdeka keluar dari pembuangan Babel, menghargai dan memuliakan Allah. Jadi di konteks kita diminta, kalau kita sudah jelas surga diberi menjadi tujuan hidup kita, bumi ini hamoraon hagabion hasangapun itu igil-igil tambah-tambah, kita pakailah itu untuk memuliakan Dia. Kalau kita yang terbatas ini, yang dikatakan sering sebagai rumput yang bisa layu, tapi diangkat oleh kasih Allah
kepada kekekalan supaya kita hidup selama-lamanya dengan Yesus di surganya. Sebelum kita tinggalkan dunia, mari buat ibadahmu bernilai kekal. Buat ibadahmu dengan standar surga. Bagaimana kita menundukkan roh kita, mematikan keinginan daging kita, dan memuliakan Allah yang empunya hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah nanti dasar kita mulai mengasihi yang dikasihi Allah. Mulai menilai orang dengan ukuran Allah bahwa jiwa-jiwa sangat berharga. Maka kita tidak lagi membuat hati Tuhan sedih. Dan itulah sebabnya kalau di pasal 2 ayat 14 sampai 15 dibenci Tuhan perceraian bagi anak-anak Tuhan, karena diinginkan kesatuan itu adalah melahirkan keturunan ilahi. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam firman Tuhan, maka seruan dari Maleakhi ini akan kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan aku akan memberikan yang terbaik seluruh tubuh, jiwa, dan rohku untuk kemuliaan bagimu, karena aku tahu tidak selamanya di bumi ini, tapi selamanya bersama-sama dengan Engkau di surgamu yang kekal. Itulah dasar kita akhirnya. Kalau Allah sudah mengukirkan di dalam diri kita cintanya, kasihnya yang penuh pengorbanan, kita pun sekarang akan mengaktualisasikan itu. Mulailah dengan pasanganmu, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak sebagai keturunan ilahi, dan juga di luar daripada rumahmu, berarti halamanmu atau orang masyarakat, bagaimana supaya dia pun turut seperti engkau menjadi pengikut Kristus. Jadi bertambahlah bilangan orang percaya. Kalau bertambah bilangan orang percaya, itulah berarti menjadi harta kita, dan yang kita kerjakan bernilai kekal. Maka ketika kita tinggalkan dunia ini, dia akan katakan kita berbahagia, dan kita juga akan terus menerima upah dan mahkota dari Tuhan. Kalau di Punguan Ina ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, ada mahkota abadi. Itu diberikan kepada kita. Perjuangan anak Tuhan yang mewujudkan kasih Allah yang hidup di dalam dirinya dan menyatakan kepada dunia, tindakannya tidak pernah sia-sia. Karena itu kita diajak amang inang, kalau seruan Maleakhi kepada mereka, ya kita responlah dengan iman, karena pertobatan yang diinginkan oleh Allah adalah keberuntungan kita yang memakai free will kita. Jadi kita tidak robot, bisa menolak boleh, kalau menerima ya kita yang beruntung berkat, kalau menolak kematian seperti yang diberitakan kepada Esau. Sekalipun dia membangun, Tuhan lawannya kurubuhkan. Kutuk Tuhan tetap selama-lamanya, berarti apa? Neraka bagiannya. Tapi orang yang memilih Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, dan yang sudah tinggal di dalam kita melalui rohnya, maka kita dijamin sampai kepada kekekalan. Karena itu kita diajak supaya kita yang sudah di dalam Kristus sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, dan gambar Allah, mulai menilai orang lain dengan ukuran Allah. Kalau kita menilai orang lain dengan ukuran Allah, berarti dia berharga, kita tidak menyepelekan, maka kita mencintai jiwa-jiwa yang dicintai oleh Tuhan. Bagaimana saudaraku ini supaya sungguh percaya kepada Yesus, sehingga di bumi ini dia menjadi anak-anak Allah, dia menjadi umat Allah, dan dia warga sorga. Kalau beribadah di bumi, sorga pun menjadi senang melihatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua amang inang, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan.
Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau Engkau menginginkan kami hidup di dalam kasih-Mu. Memang kami manusia yang mewarisi dosa dan mati rohani dan diperbudak oleh keinginan daging, keinginan dunia dan kuasa gelap. Tapi oleh karena kasih Yesus yang sudah nyata kepada kami, telah melahirkan kami dan menghidupkan roh kami, dan roh-Mu sudah termeterai di dalam kami. Mampukanlah kami untuk menolak, mematikan keinginan daging dan menolak keinginan dunia dan melawan kuasa gelap yaitu iblis itu, sehingga kami akan hidup menurut kehendak Tuhan. Kami akan semakin bersyukur selama kami hidup di dunia ini, walaupun banyak tantangan, tapi kami akan menang bersama Tuhan, dan kami akan berlomba membuat yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau kami berikan pun seluruh tubuh jiwa kami dan persembahan kami kepada Allah, itu di dalam iman kami, karena kami tahu itu awalnya, dasarnya datang dari Allah Tritunggal yang kami sembah di dalam Kristus itu, dan juga kami lakukan untuk kemuliaan-Mu, supaya bisa menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dan juga menghadirkan iman di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati pimpinan gereja-Mu di tempat ini, berkati semua majelis dan semua anak-anak dan keluarga, supaya menjadi contoh yang jauh dekat dengan mereka. Pelihara ya Tuhan, supaya nyata seperti janji-Mu kepada Yakub itu, itulah kepada anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, dan terlebih kepada umat Tuhan juga. Kau menolong mereka di dalam pekerjaan mereka, di rumah mereka, di luar rumah mereka juga, supaya senantiasa dilakukan dengan iman. Kalau ada pun tantangan, kalau ada pun hambatan, tetap melibatkan Engkau, supaya Tuhan memberi solusi dan mereka bisa melihat persoalannya itu biasa, tidak melebihi kekuatannya, sehingga mereka akan menonton mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan itulah dasar mereka juga mensyukuri dan semakin dekat berbakti kepada Tuhan. Karena itu pimpinlah semua umat-Mu, baik lingkungan kami di tempat ini, baik juga pekerja gereja, berkati semuanya. Pemerintah kami juga ya Tuhan, berkati supaya sungguh mereka membuat masyarakat bangsa negara kami ini di dalam kemakmuran dan keadilan dari Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.